Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'du. Para jamaah hadirin dan hadir sekalian, pada kali ini kita sama-sama mutola'ah berkenaan puasa. Rukun Islam yang keempat adalah puasa Ramadan. Mula diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijrah. Setiap mukmin diwajibkan berpuasa. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu menyeru orang-orang yang beriman supaya berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ada 3 perkara yang perlu diperhatikan ayat ini, ya. Ayat ini menyeru orang-orang yang beriman, bukan orang Islam, tapi menyeru orang yang beriman. Itu syarat utamanya, mesti beriman. Syarat utamanya. Yang kedua, amal soleh itu sarananya, yakni berpuasa. Dan yang ketiga itu tujuan utamanya, matlamatnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dikerjakan dengan ihtisab, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikerjakan dengan ikhlas yang bermutu, yakni yang berkualiti, diharapkan orang yang beriman itu menjadi insan yang bertakwa. Kalau kita telah berjaya menjadi insan yang bertakwa, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang punya predikat takwa. Kalau kita sudah bertakwa, maka jelas kita akan menjadi ahlul jannah. Saudara-saudara sekalian, syaratnya yang pertama itu mesti muslim. Ya, kalau orang beriman itu mesti muslim. Tapi orang muslim belum tentu kuat imannya. Itu sebabnya ada orang muslim ternyata di bulan Ramadan dia tak puasa. Dia tak segan-segan pula dia merokok di halayak ramai, ada yang makan di kedai, ada tak? Ada. Itu orang Islam, tapi tak mantap imannya, maka berani makan di halayak ramai. Nah, tapi orang yang beriman tidak, mesti dia berpuasa kepada Allah. Kita telah pun mengharapkan memperoleh keridhaannya dan dibalas dengan syurganya. Amin. Yang kedua, syarat sahnya puasa yaitu berakal dan memayyiz. Orang yang ada akalnya, memayyiz ini orang yang sudah tahu membedakan mana yang membedakan antara panas dengan sejuk misalnya. Tahu orang ini lapar
tahu kenyang dan minta sesuatu kepada ibunya, katalah dalam usia 4 atau 5 tahun, anak itu sudah mula mumayyiz, tapi belum akil balik, cuma dia berakal, tapi cuma tahulah membedakan. Bahkan kalau dia jalan bersama ibunya, berjalan di road, dia nampak M yang berwarna merah dan kuning, itu dia tahu ini McDonald, tahu dia. Itu namanya anak sudah cerdik, sah dia berpuasa dalam usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kalau dia berpuasa berkat didikan daripada orang tuanya, maka puasanya sah dan pahalanya juga diberikan kepada ibu bapanya, karena dia yang melatih mendidik anak itu. Apabila itu sudah akil balik, katalah dalam usia 14 tahun atau 15 tahun, bagi perempuan yang sudah datang haid, nah itu sudah balik, wajib ke atas mereka berpuasa. Jadi kalau belum balik itu sebagai latihan saja. Baik. Yang kedua, suci daripada haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Apabila seorang itu datang haid sedang berpuasa, jelas puasanya itu tak salah ya, dan diganti pada bulan-bulan yang lain. Tapi bagaimanapun seorang perempuan yang beriman, walaupun dia tidak boleh berpuasa karena datang udzur syar'i, nah itu tak boleh makan di luar, karena menghormati dan menghargai bulan Ramadan dan orang-orang yang sedang berpuasa. Jadi terpaksa hormati bulan Ramadan dan orang yang berpuasa, jangan makan di halayak ramai. Itu kaum perempuan, dan orang itu wajib mengganti puasanya pada bulan-bulan yang lain. Saya sarankan kepada semua pelajar yang sudah pun memiliki ilmu pengetahuan, dan juga kepada keluarga saya, apabila seorang perempuan itu punya hutang puasa semasa dia datang haid, maka sebaik-baiknya diqadha, yakni diganti pada bulan Syawal, dalam rangka kita berpuasa 6. Bapak dan ibu sekalian, puasa 6 ini dia boleh daripada 2 Syawal sampai 7 Syawal, ya kan? Boleh berturut-turut ataupun berselang-seli. Yakni kalau tak bisa pada awal Syawal, bolehlah berpuasa puasa 6 pada pertengahan ataupun akhirnya. Jadi anak-anak kita atau keluarga kita yang punya hutang, puasa karena datang udzur syar'i, itu sebaik-baiknya diganti di bulan Syawal. Niatnya niat mengqadha puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi ramadhana lillahi ta'ala. Aku puasa esok hari untuk mengqadha puasa Ramadan karena Allah di bulan Syawal, maka dia automatically mendapat pahala daripada puasa 6. Ini perempuan Pak ya, bukan laki-laki itu. Kalau laki-laki itu non-stop ya. Kalau misalnya laki-laki itu sakit ataupun musafir dan dia tak bertahan, ataupun dia bekerja yang melarat, yang susah, lalu tak tahan dan dia tak puasa di bulan Ramadan, wajib juga segera diganti puasanya, sebaik-baiknya di bulan Syawal ya. Dan banyak-banyak istighfar supaya kita memperoleh keampunan Allah Subhanahu wa taala. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, niat puasa itu pada setiap malam. Bila waktunya mulai habis
berbuka sampai menjelang masuk waktu subuh. Jangan sampai dah masuk subuh niatnya. Tapi kebanyakan pada lazimnya kalau ikut sholat tarawih di masjid, imam akan memimpin jemaah untuk melafazkan niat puasa. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sudah hafal semua kan? Dalam kitab ini kan ada. Dalam kitab tiga doa kan ada niat semuanya, ya. Niat-niat itu sebaik-baiknya. Boleh mengulang, silakan mengulang. Kalau kita sudah mau sahur, mengulang lagi supaya memantapkan. Artinya apa? Apabila kita mau sahur, hidangan sudah ada di depan, sebelum memulakan sahur, boleh juga mengulang lafaz niatnya itu. Ya. Baik. Menurut mazhab Maliki boleh berniat 1 bulan. Tapi bagi mazhab Syafi'i sebaik-baiknya tiap malam. Nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa sebulan Ramadan tahun ini karena Allah. Itu mazhab Maliki. Tapi bagi kita sebaik-baiknya ikut mazhab Syafi'i lah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa pada esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini karena Allah saja.